karena tadi ada dibilang juga KTNG itu ada produk-produknya. Yang pertama adalah tembakau, dan KTNG sendiri adalah perusahaan Korea, teman-teman. Jadi teman-teman mungkin cewek-cewek yang suka nonton drakor pasti banyak nanti lihat produk-produk KTNG di drama Korea. Nah, KTNG TSPM itu adalah perusahaan subsidiarisnya yang ada di Indonesia, dan perusahaan global kita adalah KTNG Global yang ada di Korea. Visi dari perusahaan kami adalah menjadi leading global company untuk KTNG Global, dan di Indonesia sendiri kita mau jadi number one tobacco company di Indonesia, dan yang saat ini hanya dalam waktu 13 tahun kita sudah menempati posisi keempat untuk tobacco company di Indonesia. Jadi kita ada di urutan 4 nih kalau di Indonesia. Kalau di Koreanya kita nomor satunya karena kita yang mendominasi market yang ada di Korea seperti itu. Nah, untuk mencapai visi tentunya kita membutuhkan misi yang kuat dan juga diyakini oleh setiap employee yang tentunya juga harusnya ini mendukung nih ya, mendukung untuk visi-visi itu tercapai. Teman-teman boleh disimak ya, ini mungkin bagian penting siapa tahu muncul di post-test. Oke, jadi ini misinya adalah joy to every moment. Jadi tagline-nya adalah we want to bring pleasure to every moment through quality products and differentiated services. Jadi dari produk yang berkualitas dan juga dari service yang beragam. Kita tuh mau memberikan pokoknya tuh pleasure lah, kebahagiaan. Nah, buat siapa aja sih targetnya? Dari misi kita ini tuh kita targetkan yang pertama untuk customer kita. Jadi kita mau bring joy, happiness, pleasure melalui tadi ya inovatif produk dan juga service yang excellence ke customer. Siapa customernya? Smokers dong ya, smokers dan juga retailer yang menjual produk-produk kami. Selanjutnya, selain untuk customer nih, sebelum nyampe ke customer, joy ini tuh juga harus dibentuk di employee dulu, di karyawan kita. Jadi kita juga memberikan mereka itu compensation dan juga family culture. Kalau compensation-nya tentu based on performance ya, karena kita nggak mau cuman memberikan aja, tapi employee kita tuh nggak terdevelop seperti itu. Jadi sebelum sampai ke customer, kita tentunya kasih fun dan joy dulu nih untuk pleasure ke employee kita. Jadi nyampe ke customer-nya pun juga terpuaskan seperti itu dengan pelayanan dan juga produk dari KTNG. Lalu yang ketiga, melalui profit-profit yang sudah kita dapatkan, tentunya kita ingin dong berkontribusi untuk stakeholder di sekitar kita melalui social responsibility dan juga work ethical cultural company on achieving sustainable business growth. Jadi kita mau, karena karyawan kita ini terus bertambah ya, jadi kita mau perusahaan kita tuh juga sustain, karena termasuk walaupun multinational company, 99% karyawan kami adalah orang Indonesia. Nah, selain tadi misi, kita punya company values nih, untuk mendukung setiap misi tadi terjalankan dan visinya juga achieve. Yang pertama people, dari orang-orang atau karyawan yang ada di KTNG ini kita perhatikan banget teman-teman. Kita melihat mereka itu growth atau enggak, dan tentunya kita selektif dong. Salah satunya lewat manajemen training program ini adalah program yang 4 tahun kita udah jalanin untuk mencari kandidat-kandidat leader, tapi dari fresh graduate melalui seleksi yang benar-benar ketat. Jadi ini salah satunya kita persiapkan people-nya yang berkualitas. Setelah orang-orang atau karyawan kita masuk di KTNG, kita akan challenge mereka. Kita nggak mau cuman ya udah sih masuk aja gitu. Kita challenge, kita berikan kita kenalin dulu passion mereka apa, tentunya terus kita juga memberikan mereka creative approach biar mereka tuh tentunya mendapat terchallenge dan nantinya outputnya adalah performance yang bagus, karena perusahaan ini juga tentunya aspek terbesarnya adalah people-nya itu sendiri. Jadi kita perhatikan juga performance dari karyawannya. Nah, selain dari karyawan individual yang kita challenge dan performance-nya kita nilai, kita juga sangat menjunjung tinggi adanya cooperation. Jadi kalau teman-teman nanti join sama KTNG ini, banyak banget kolaborasi-kolaborasi yang luar biasa. Contoh aja misalnya di HR, kita kadang kolaborasi sama tim marketing, kita kolaborasi sama tim di area seperti administration, banyak banget teman-teman akan bersinggungan. Jadi kolaborasi, cooperation itu sangat open di sini. Dan setelah kita membentuk dari 4 values tadi, tentunya tujuannya adalah untuk memberikan satisfaction kepada customer.
Kita pokoknya customer oriented seperti itu ya teman-teman. Baru setelah itu seperti yang sudah disampaikan, seperti misi nomor 3 tadi, kita juga tentunya ingin menyumbangkan profit kita untuk co-prosperity, social responsibility untuk lingkungan di sekitar kita. Seperti itu. Itu gambaran untuk tadi visinya, leading company global, global leading company. Terus kita pengen jadi number one tobacco company di Indonesia. Dan untuk untuk misinya kita yang pertama untuk customer, kita mau bring joy juga untuk employee-nya dan juga untuk stakeholders. Nah, kembali sekarang teman-teman tadi udah disampaikan sama Ishak ya tadi. Ishak nyampein kalau KTNG ini nggak jualan rokok aja. Ada tembakau, terus ada ginseng, terus juga tadi sampai real estate gitu. Nah, kalau untuk real estate itu sendiri dan yang tadi disebutkan sama Ishak tidak salah, tapi itu adalah yang dikelola oleh KTNG Global yang ada di Korea. Gimana sih sejarahnya bisa nyampe ke Indonesia gitu ya? Nah, ini awal mulanya dulu teman-teman. Tahun 1899, KTNG ini udah ditemukan sama Royal Family. Teman-teman yang nonton drama Korea mungkin tahu ya cerita-cerita kayak drama yang genrenya kayak orang-orang kaya, kayak cebol-cebolnya orang Korea. Nah, ini salah satunya bagaimana dan di mana KTNG ditemukan gitu loh oleh Royal Family di Korea Selatan ya teman-teman. Kita Koreanya Korea Selatan. Jangan salah soalnya. Nah, dari tahun 1899 udah ditemukan, berarti bisa dibayangin ya udah berapa ratus tahun tuh. Nah, ini sebagai managing tax dan juga income documents. Kemudian tahun 1948 ini mulai memonopoli sigaret dan juga ginseng produk yang ada di Korea, tapi dikelola oleh pemerintah. Jadi tadi perusahaan yang ditemukan oleh Royal Family itu KTNG dikelola oleh pemerintah. Kemudian 40 tahun selanjutnya, tahun 1989, KTNG ini bereformasi menjadi Government Affiliated Organization. Kalau di Indonesia mungkin teman-teman lebih familiar sama, jadi mereka sempat jadi BUMN. Nah, di tahun setelah hampir 100 tahun ya, 100 tahun lebih mereka mengikuti pemerintahan dan juga dikelola oleh BUMN yang masih berafiliasi dengan government. Kedua ini menjadi independen atau swasta, perusahaan swasta yang di bidang tadi sigaret manufaktur dan juga ginseng untuk domestik dan juga foreign market. Terus juga kalau tadi seperti saya bilang bahwa di Korea sana 60% untuk dan juga tobacco itu dikuasai oleh KTNG